Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah numpuk di kolom komentar. Baik pertanyaan yang belum saya jawab maupun pertanyaan yang udah saya jawab, tapi mungkin informasinya juga penting buat kalian. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaannya. Ini yang pertama dari Ignas Prayogi. Bang, kalau baru menikah setelah 1 tahun menjadi P3K, apakah perlu mengajukan tunjangan istri atau akan otomatis langsung cair? Jawabannya adalah perlu mengajukan dulu ya. Yang jelas nanti untuk perubahan data pribadi yang akan mempengaruhi sebuah tunjangan, tentunya nanti akan ada proses yang namanya pengajuan. Nanti akan melampirkan beberapa berkas, salah satunya adalah berkas surat nikah. Selebihnya nanti teman-teman akan di briefing atau diarahkan sama bendahara atau kepegawaiannya instansi ya. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan nanti ada yang membimbing untuk perihal masalah ini. Berikutnya dari tukang pukul, waduh namanya nakutin. Setelah molor dan lamanya penerbitan NIP, sudah enggak semangat lagi jadi ASN. Aduh, rasanya dimain-mainin. Wah, sedih. Dari belajar untuk lulus sampai dapat NIP lama betul. Wah. Mas tukang pukul, ini nggak tahu Mas atau Mbak ya. Kayaknya Mas, karena fotonya juga foto laki-laki walaupun ini fotonya seorang TikToker. Mas tukang pukul, harap bersabar ya. Penetapan NIP itu nggak secepat goreng tahu tempe. Memang agak lama karena memang sangat harus berhati-hati, jangan sampai ada kesamaan NIP antara peserta satu dengan peserta yang lain. Jadi harus teliti. Nah, perihal mungkin Mas tukang pukul itu udah ngelihat teman-teman yang udah nerima SK ya, karena udah tahu sendiri banyak udah nerima SK. Nggak usah ngelihat yang lain karena ya kita maklumin aja, karena biasanya udah cepet itu berasal dari daerah. Kalau daerah itu ya cepet, DKD itu cepet ngurusinya karena kan yang diurusi hanya beberapa peserta yang di daerah itu. Tapi kalau yang levelnya provinsi, skala lebih besar, apalagi yang nasional, pusat, itu kan makin banyak pesertanya. Jadi ya lumrah kalau lebih lama. Yang jelas harap bersabar. Ini termasuk cepet loh daripada angkatan saya dulu, angkatan yang sempat tertunda gara-gara corona, tertunda 1 tahunan. Jadi harap bersabar, semuanya pasti akan indah pada waktunya. Asik. Lanjut dari Aaron Hi. Bang, kalau CPNS biasanya pakai rekening Bank Jatim yang apa? Simpen atau tabunganku? Oke, terkait rekening bank untuk penggajian seorang ASN, baik itu P3K maupun CPNS, nanti setiap daerah atau wilayah akan menyesuaikan. Rata-rata sih pakai BRI ya, cuman ada yang pakai Bank Jatim, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Cuma selebihnya nanti teman-teman nggak usah bikin bank dulu, bikinnya ketika udah masuk kerja atau sudah masuk di instansi, nanti akan diberi arahan sama bendaharanya untuk pengurusan banknya. Biasanya akan dikoordinir oleh BKD untuk pengurusan banknya, atau bisa dikoordinir langsung sama bendaharanya. Yang jelas sabar aja, nanti bikinnya ketika udah masuk di instansi ya. Berikutnya dari Nasius Varias. Apakah P3K dapat TKD dan nominalnya sama dengan PNS? Nominalnya sama karena haknya juga sama. Yang membedakan untuk haknya hanyalah hak pensiunan. Berikutnya dari Icis Francisco, P3K dianak emaskan ya Bang? Oh ya enggak lah, enggak ada yang dianak emaskan di sini. Malah banyak yang teman-teman P3K itu malah merasa yang dianak emaskan itu si PNS, karena PNS nanti kalau udah pensiun ya mereka tetap akan digaji per bulannya. Kalau P3K enggak. Intinya sih nggak ada yang dianak emaskan, semuanya itu ya sama aja, sama-sama ASN-nya, nggak ada yang dianak emaskan, nggak ada yang diunggulkan. Jadi semuanya sama ya. Perihal ini itu adalah perspektif atau istilah Jawanya itu sawang sinawang. Lanjut dari Yusron Suryo. Bang Kowi mau tanya, nama saya kan panjang, kriteria name tag-nya 2x8 cm. Sebenarnya tidak cukup, apakah boleh disingkat nama panjangnya? Boleh. Kalau di name tag boleh lah ya. Tapi kalau di hal-hal lain yang bersifat resmi kayak SK, ijazah, sertifikat, itu jangan sampai main singkat. Harus sesuai dengan nama yang ada di SK yang tertera di SK ASN-nya ya. Tapi kalau di name tag nggak masalah karena kan nggak mungkin cukup ya. Berikutnya dari Eniwati. Sampai sekarang SK saja belum terima. Apakah tetap bisa dapat THR? Jawabannya sih kalau nanti di SK-nya, di SPMT-nya di situ tertera atau tertulis tanggal bulannya adalah di bulan yang sebelum masa penutupan data untuk pencarian THR ini, maka insya Allah dapat. Tapi kalau setelah data pencarian itu ditutup, ya otomatis nggak bisa diajukan dan nggak bisa dapat. Berikutnya dari Wawan Sugianto. Izin tanya Pak, PNS itu dibayar pakai bank apa? Sama jawabannya kayak tadi ya.
banknya menyesuaikan rata-rata BRI, tapi selebihnya menyesuaikan dengan instruksi dari daerahnya. Nanti teman-teman bikinnya kalau udah di instansi. Lanjut dari Wahyudi Samiun M. Syarat mendapat gaji 13 dan gaji 14 apa ya? Syaratnya cuma satu, yaitu berstatus ASN. Lanjut dari Yolan Depondoye. Izin bertanya admin, sebentarnya instansi, kok sebenarnya? Mungkin yang dimaksud sebenarnya ya. Sebenarnya instansi kementerian yang penetapan NIP-nya masih kosong itu karena instansinya belum kirim berkas ataukah keterlambatan BKN? Oke, terkait hal ini ya, kan banyak sih BKN atau BKD atau Kanrek yang bikin sosial media di Instagram, tapi nggak semuanya itu selalu update ya. Artinya kalau teman-teman menanti informasi di sosial media dan nggak ada updatean, itu ya berarti dua kemungkinan ya. Yang satu memang berkasnya masih belum diolah, atau yang kedua memang BKN itu atau BKD itu nggak se-update BKN yang lain. Jadi apa ya, nggak terlalu suka memposting di sosial media mungkin aja loh ya. Jadi mereka tiba-tiba aja langsung ngirim sebuah berkas di websitenya, ngirim undangan kepada para peserta untuk menerima SK. Jadi sih rata-rata gitu ya, karena nggak semua pihak-pihak instansi itu bikin sosial media kemudian gercep untuk perihal update-nya. Jadi positif thinking aja, mungkin sudah diurusin, sudah diproses, cuman nggak diunggah untuk update-nya di sosial media. Ya mungkin karena sibuk. Lanjut dari Ahmad Marianto. PNS bisa mutasi jadi P3K nggak ya kira-kira? Ngapain pengen mutasi jadi P3K? Ini malah kebalik loh, malah teman-teman P3K itu banyak yang pengen mutasi jadi PNS. Yang jelas saya nggak ngerti untuk jawaban ini. Cuman kalau P3K mutasi menjadi PNS, itu bisa, karena sudah dijelaskan oleh kementerian dulu ketika banyak hal yang ditanyakan terkait P3K. P3K bisa menjadi PNS dengan syarat nanti P3K ketika kontrak sudah habis bisa langsung diputus kontraknya dan nggak usah diperpanjang. Jadi langsung ikutan seleksi tes CPNS. Itu kalau yakin dan sangat positif, otomatis bakal lolos dan bakal diterima. Tapi kalau nanti tiba-tiba nggak lolos kan sayang. Jadi ya kalau saya sih nggak usah mutasi-mutasian lah. P3K sama aja kok. Jadi sama-sama ASN-nya, sama-sama mendapatkan hak yang bisa mensejahterakan lah, insya Allah gitu. Lanjut dari R. Assalamualaikum Bang, Lebaran nanti ada cuti bersama nggak Bang buat ASN? Makasih Bang, pasti ada, cuman nggak sebanyak ketika kita menjadi seorang pegawai lepas atau pegawai honorer ya. Kalau ASN ini nanti ya mungkin kita libur, cuman liburnya nggak banyak. Kita nanti akan kembali lagi bekerja, ya seperti ceklo, kemudian standby di kantor, atau bisa saja nanti kita cuma ceklok aja tapi nggak usah standby di kantor, bisa aja. Yang biasanya kayak gini tuh para guru biasanya, ASN guru, karena kan nggak ada siswanya, jadi ya mereka datangnya ya untuk ceklok aja. Berikutnya dari Mr. Bladet. Untuk SPMT sepertinya tergantung daerah, soalnya di tempatku yang P3K non guru terima SK Februari akhir, tapi SPMT-nya 1 Maret. Ya betul, tergantung daerah masing-masing ya. Kemudian dari Gresi Rekna Saputri, Bang minta tolong bahas terkait status yang lolos CPNS dan sudah prepare rencana menikah. Bagaimana pengurusan untuk izin libur saat menikah saat sudah masuk kerja dengan status masih CPNS? Apakah harus mengurus izin ke kepegawaian atau ke pimpinan instansi untuk unit penempatan saja? Wak, masih agak galau karena ada teman yang bilang CPNS belum ada jatah cuti. BTW saya instansi Pemkap Bang. Oke, si Grace ini kayaknya mau menikah ya, cuman dia khawatir nggak dapat surat izin padahal udah ditentuin tanggal nikahnya. Yang jelas gini, PNS itu atau ASN ya, ASN itu lembaga ASN nggak sekaku-kaku yang teman-teman lihat di perundang-undangan atau yang teman-teman dengar ya. Tetaplah pasti ada manusiawinya lah perihal kayak yang menikah atau yang melahirkan ketika masa masih CPNS pasti akan diizinkan. Nggak mungkin nggak lama saya tetap disuruh kerja, nggak mungkin lah. Nanti cara izinnya ya tetap alurnya dari atasan dulu, dari atasan instansi ya. Nanti dari atasan kemudian akan diturunkan ke pihak kepegawaian, nanti kepegawaian akan mengajukan izinnya ke pihak BKD. Yang jelas ASN itu nggak kaku ya, jadi masih bisa manusiawi lah. Oke, cukup itu pertanyaan yang saya jawab untuk kali ini ya. Selebihnya untuk teman-teman yang mau ditanyakan lagi perihal yang lain, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab langsung. Kalau memang pertanyaan bisa saya jawab langsung, tapi kalau pertanyaannya butuh dibahas panjang ya akan saya bahas di video ya. Terima kasih sudah nonton channel Bang Kowi. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.